sahabat anti hoax, balik lagi di BTS atau Bincang Tangkal Hoax bersama saya Agnes Amukasari, pemeriksa fakta Mavindo sekaligus host pada BTS kali ini. Nah, konten BTS sendiri merupakan bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan oleh Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi siber yang aman. Nah, kawan-kawan, pada episode BTS kali ini kita akan membahas seputar mengupas jurnalisme investigasi dan tantangannya di era digital. Berkaitan dengan tema tersebut, tentu saja Agnes nggak sendirian, tapi kita sudah bersama dengan investigasi produser narasi TV, ada Mas Arbi Sumandoyo. Selain sebagai produser investigasi, beliau ini juga merupakan ex-senior reporter dari Tirto. Halo, selamat siang Mas Arbi, apa kabar? Halo Mbak Net, kabarku baik Mbak. Wah, makasih banget. Oke, baik, baik. Mungkin sebelum kita mulai, pertanyaan-pertanyaan interogasinya nih Mas, udah kayak investigasi ya Mas ya. Mungkin biar saya juga kenal, kemudian kawan-kawan anti hoax juga kenal, silakan Mas bisa memperkenalkan diri secara singkat, kemudian bisa cerita juga aktivitas atau kesibukannya saat ini itu apa saja. Selamat siang teman-teman anti hoax dan teman-teman Mavindo. Aku Arbi Sumandoyo. Saat ini aku bekerja untuk CTV sebagai produser mendalam dan investigasi untuk program bukan. Jadi sehari-hari aku banyak meliput soal politik, kemudian itu pelanggaran HAM, kasus korupsi dan lain-lain. Kira-kira begitu. Oke, nah karena pertanyaan yang akan saya ajukan ke Mas Arbi ini lumayan banyak ya Mas ya, jadi kita langsung aja mulai dari yang simpel-simpel dulu nih Mas, dari yang ringan-ringan dulu, kenalan dulu nih. Oke, jadi Mas Arbi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jurnalisme investigasi dan apa tujuannya? Iya, ya. Jurnalisme investigasi itu pada dasarnya salah satu bagian dalam jurnalisme ya, yaitu yang menekankan pada dasarnya kerja-kerja jurnalisme pada praktik untuk pengungkapan fakta yang tersembunyi dan itu perlu diketahui oleh publik. Nah, biasanya jurnalisme investigasi itu dibuat teman-teman wartawan itu biasanya memang karena ada pelanggaran atau ada sesuatu hal yang menyangkut tentang kepentingan publik tadi. Jadi kerja-kerja itu mulai dari riset, kemudian menulis, mengedit, kemudian memverifikasi fakta, dan di situ kemudian mengarah kepada pelaku. Jadi jurnalisme investigasi itu lebih kepada ada pelakunya pada dasarnya. Berbeda mungkin dengan produk jurnalisme yang lain ya, misalkan dalam kategorisasi reporting gitu yang memang itu mengulas secara komprehensif ya, secara mendalam tentang sebuah isu yang lagi ramai dan itu menyangkut kepentingan publik. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, untuk melakukan investigasi ini, Mas, itu tuh bagaimana prosesnya? Dalam konteks saat ini ya, sebetulnya kerja-kerja jurnalisme investigasi itu udah dilakukan oleh lama sebetulnya oleh wartawan ya. Jadi dalam melakukan kerja-kerja jurnalisme investigasi saat ini dalam konteks digital misalkan kita terbantu juga dengan perkembangan teknologi ya. Bagaimana Google menyediakan sumber-sumber terbuka sebelum kita turun ke lapangan. Kita banyak bisa menggunakan perangkat-perangkatnya Google gitu. Paling simpelnya mungkin Google Street View, kemudian Google Earth itu sebagai metode untuk memverifikasi fakta. Misalkan dalam konteks kami pernah membuat liputan tentang pelaku penyiraman air keras. Jadi
kami bikin kronologi bagaimana rute pelarian pelaku itu berdasarkan hasil verifikasi kami di menggunakan Google Street View. Kemudian juga soal lingkungan. Soal lingkungan juga sama, misalkan dalam konteks ada tambang atau ada hutan yang hilang. Nah, itu kerja-kerja jurnalis ya dalam konteks digital itu sangat terbantu sekali. Misalkan teman-teman lagi investigasi soal hutan yang hilang misalkan di Kalimantan, itu bisa menggunakan Google Earth untuk melakukan verifikasinya. Seberapa luasan hutan yang hilang, apakah hutan itu misalkan masuk daerah hutan lindung atau tidak, ya kan? Data-data itu sebetulnya terbuka dan disediakan sebetulnya di Google gitu. Nah, dalam konteks digital itu ya Google membantu sekali pada dasarnya ya, dan pada akhirnya ya para jurnalis itu juga harus melek terhadap perkembangan teknologi gitu. Kalau mungkin dulu kerja-kerja wartawan itu lebih banyak menggunakan kaki, artinya jalan ke lapangan kayak gitu. Nah, saat ini tuh kerja-kerja wartawan ya, itu dibantu dengan perkembangan teknologi tadi. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, kita sudah mencoba mengumpulkan bahan-bahan itu ya. Misalkan dalam konteks investigasi tadi kita meriset ya, mencari data pendukung, mencari bukti itu melalui digital gitu. Paling gampangnya aku menyebutnya sih googling. Jadi googling itu salah satu kerja-kerja yang saat ini banyak dilakukan oleh jurnalis di Indonesia pada dasarnya ya. Jadi dia meriset kasusnya seperti apa, kemudian aktor-aktornya siapa, kemudian dia memprofiling ada pelakunya enggak gitu. Nah, biasanya ketemunya dari Google tadi ya, karena Google menyediakan semuanya gitu. Dan ada banyak tools, ada banyak perangkat ya yang memang bisa digunakan oleh jurnalis, dan itu juga ada yang memang berbayar, ada yang memang gratis seperti yang disediakan Google gitu kan, kayak tadi Google Street View kan gratis ya. Terus kemudian Google Earth juga gratis kan ya. Ada banyak lah kira-kira di alat-alat online ya, alat-alat tools online yang bisa digunakan untuk melakukan verifikasi fakta kayak gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik, Mas. Nah, tadi itu Mas Arbi sempat menyinggung kalau misalkan jurnalisme investigasi ini berbeda dengan jurnalisme pada umumnya. Mungkin juga boleh di-spill, Mas, secara detail sebenarnya perbedaannya itu ada di titik mana saja? Ya, seperti tadi yang aku bilang, jurnalisme investigasi itu paling gampangnya adalah ketika kita menulis sebuah isu atau skandal, itu ada pelakunya. Jadi, nah, ketika itu ada pelakunya dan kita bisa mengungkap siapa pelakunya, misalkan dalam konteks dugaan kasus korupsi, ya kan, ketika kerja-kerja wartawan itu dituntut untuk membuktikan apa yang terjadi, misalkan sebenarnya ya dari kasus korupsi itu. Nah, kita membuktikan siapa pelakunya, bagaimana polanya gitu. Paling simpelnya adalah begitu. Jadi yang membedakan mungkin dengan straight news itu kan hanya berita yang isinya hanya 5W 1H gitu kan. Terus kemudian ada hard news gitu, yang pada dasarnya sama gitu. Kemudian ada juga berita yang tadi in-depth. In-depth itu dia lebih mendalam, misalkan kalau kita bicara soal satu isu, dia akan membahasnya secara komprehensif. Paling gampangnya misalkan kita ngomongin tadi ya, sampiran dari kasus korupsi tadi. Misalkan ada orang yang terdampak gitu dari kasus korupsi. Nah, kita bisa menulis itu dengan panjang, misalkan dalam kasus korupsi, paling gampangnya kasus korupsi bansos gitu. Misalkan ya, jadi kita bisa menulis juga dari sisi bagaimana sebetulnya korupsi itu berdampak di orang-orang yang menerima. Jadi kita tulis secara komprehensif. Nah, itu in-depth reporting. Dia tidak membuktikan adanya pelaku, tapi bagaimana sebetulnya isu itu kemudian berdampak, dalam arti berdampak dari sudut pandang lain ya, kayak gitu. Nah, kalau ke investigasi itu kita lebih mengungkap, misalkan karena memang tadi ya, ada kejahatan, ada sesuatu yang ditutupi tadi kalau investigasi. Jadi kita mengungkap apa yang ditutupi.
kan kalau udah ada yang ditutupi berarti kan ada pelakunya kan, ya misalkan entah itu tadi pelakunya pelaku korupsi, entah itu misalkan bagaimana kemudian izin izin soal lingkungan itu dikeluarkan dalam konteks isu lingkungan gitu kan, atau mungkin dalam konteks kasus pembunuhan, nah ada pelaku pembunuhnya gitu, ada pelaku yang diduga menjadi pembunuhnya gitu kan, kira-kira begitu. Simpelnya begitu sih Mbak. Oke, oke, bahasnya yang simpel-simpel aja Mas. Iya. Kalau berat agak ini ya Mas ya. Ya. Oke. Eh, nah, kita ngomongin soal Mas Arbi dan tim nih. Eh, Gimana caranya Mas Arbi dan tim ini menentukan atau memilih topik dan subjek pada sebuah investigasi yang akan dilakukan? Oke. Nah, ini hampir semua aku rasa sama ya yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis lain. Pertama itu ada newspack-nya ya. Tapi di beberapa kasus memang kadang kita memang nggak ngikutin newspack ya. Ya. Tapi memang karena kasus itu menarik, jadi kita menemukan satu isu sendiri gitu, isu sendiri, kemudian kita telusuri dan hanya kita aja yang bikin, atau mungkin kasus yang lagi rame. Nah, biasanya kita tuh melakukan tadi Mbak, sebelum kita melakukan, kita wartawan itu kan perlu baca ya, baca apapun, entah itu berita, entah itu buku, ya kan, apapun yang memang kebutuhannya adalah menambah pengetahuan pada dasarnya ya. Jadi ketika kita misalkan menulis sesuatu atau meliput sesuatu, kita tahu apa yang akan kita bikin gitu. Paling enggak sedikit tahu kita bikin apa gitu kan, tahu. Nah, biasanya dari riset-riset itu nanti akan menentukan tuh kayak dalam kerja-kerja investigasi itu, oh ini menarik gitu, ternyata ini ada kepentingan publiknya gitu kan, oh ini ada berbau sedikit skandal gitu kan, atau oh ini ada hal yang memang ditutup-tutupi gitu kan. Nah biasanya sih kayak gitu, jadi riset itu kemudian menentukan bagaimana isu itu kemudian jadi sebuah produk ya, dalam konteks tadi ya, dilakukan dengan kerja-kerja jurnalistik, dilakukan verifikasi. Biasanya sih tim, hampir semua media aku rasa gitu sih Mbak. Jadi selain mungkin isu yang lagi rame, karena memang misalkan dalam konteks sekarang yang lagi viral gitu. Nah belum lama ini kan aku juga garap juga sebetulnya salah satu isu yang rame itu soal Nikuba. Jadi aku menggunakan verifikasi online ya. Jadi bagaimana Nikuba waktu itu rame, jadi aku menggunakan verifikasi online. Sebetulnya ada kerjasama nggak sih dengan Ferrari dan Ducati? Gitu. Nah, aku coba melakukan verifikasi secara online, bagaimana berita itu muncul kayak gitu. Kemudian bagaimana berita itu kemudian terakumulasi gitu, benar nggak sih gitu. Kita membuktikan itu pada dasarnya, ya kan. Itu satu hal. Kemudian ada banyak yang memang isunya nggak hanya tentang yang lagi rame aja gitu. Kadang kita juga nggak bikin berita juga yang memang lagi rame. Kebetulan kita memang lagi fokus di satu isu yang memang lagi kita dalami. Seperti itu sih Mbak kalau untuk untuk cara kerjanya ya. Gitu. Yeah. Jadi selain tadi ya riset, kemudian kita bawa ke meja redaksi. Nah dari situ kita rapatkan gitu, apakah ini layak atau tidak. Kemudian nanti diputuskan. Kalau memang layak itu diputuskan untuk diteruskan, artinya dilanjutkan menjadi sebuah produk jurnalistik ya, dilakukan tadi ya dengan cara-cara kerja jurnalistik, dilakukan verifikasi, sebelum itu kemudian dipublikasi untuk publik kayak gitu. Oke, nah tadi Mas Arbi sempat menyinggung bahwa nanti topiknya akan dilakukan verifikasi. Nah sebelumnya Mas Arbi sudah melakukan verifikasi secara online ya Mas ya, mungkin melalui Google dan lain-lain gitu kan. Nah, perlukah metode yang lain seperti misalnya wawancara atau penelusuran dokumen? Ya, nah dalam kerja-kerja investigasi tadi Mbak, selain tadi riset itu bentuknya banyak ya tadi, selain googling. Nah selain googling itu kita juga ngeriset paper trail ya kan, jadi kita ngeriset paper atau mungkin kita nyari majalah-majalah lama, atau mungkin
nyari buku-buku, misalkan dalam konteks sejarah ya, misalkan ya dalam konteks sejarah kita bisa baca buku gitu, misalkan tentang satu tokoh gitu yang memang apa namanya perlu kita telusuri gitu. Kemudian kita bisa baca buku itu, atau mungkin dalam kasus tertentu yang memang waktu itu kita kasusnya lampau lah boleh dibilang gitu ya. Kasusnya lampau, kemudian kita juga kan perlu bahan ya. Bagaimana sebetulnya isu itu berkembang pada saat itu ya. Saya pernah dengan teman saya ya, dengan teman saya ada namanya Akwam. Kebetulan satu tim juga di narasi, dulu sama-sama juga di Kuto gitu. Nah, itu kita melakukan, eh, bukan melakukan, saya itu waktu itu membuat liputan salah satu koruptor yang kabur ke China, kan? Ya, jadi riset pertama itu kita riset secara online. Jadi dari situ bahan-bahannya kita kumpulkan. Nah, dari situ kemudian kita bisa mapping narasumbernya siapa, dulu siapa pejabatnya, dulu apa namanya siapa yang menangani. Kemudian dari situ kemudian ada bahan-bahan yang memang kita peroleh gitu secara offline, ya kan? Karena memang kasusnya sudah lampau, jadi agak mudah, bukan agak mudah ya. Bahannya itu ada yang masih memegang, masih yang ada juga yang enggak. Jadi kita melakukan juga ngumpulin majalah-majalah lama gitu, Mbak. Ngumpulin majalah-majalah lama, itu kita baca ulang gitu kan. Kita baca ulang, kita cari tahu sebetulnya bagaimana kronologinya waktu itu. Ya kan, seperti dia bisa kabur ke China tuh bagaimana. Kemudian bagaimana upaya pemerintah pada saat itu mengejar si buronan ini sampai sekarang nggak membuahkan hasil kayak gitu. Kemudian dari apa namanya dari riset itulah kemudian muncullah yang namanya mapping tadi narasumber. Jadi kita tahu nih, ya kan, kita mau jalan kemana nih, ya kan, mau ketemu dengan siapa gitu. Nah, kita verifikasi ulang tuh Mbak. Jadi kita verifikasi ulang cerita-cerita yang kita dapat tadi ya, based on entah itu liputan yang memang udah dibikin oleh teman-teman jurnalis waktu itu. Nah, itu kita verifikasi ulang. Kemudian kita juga baca, kita dapat apa namanya dapat banyak dokumen gitu kan. Itu kemudian kita verifikasi juga gitu. Nah, jadi perlu juga sebetulnya dalam konteks jurnalisme itu kuncinya adalah kan sebetulnya diverifikasi ya. Yeah. Nah, jadi kita memverifikasi fakta itu sebelum dihadirkan ke publik. Artinya ada pertanggungjawaban ya, ada kerja-kerja jurnalistik yang memang sudah dilalui gitu. Jadi nggak sekedar misalkan cuma ngambil online aja gitu. Yeah. Jadi ya itu penting untuk kita melakukan verifikasi. Verifikasinya itu bisa silang tadi. Bisa mungkin kita dapat secara online atau bisa jadi mungkin dapat secara nggak online kayak gitu Mbak. Jadi jadi bisa dapat memang dari apa namanya bisa dapat dari dengan wawancara tadi ceritanya itu kita verifikasi. Misalkan dalam satu cerita kita nggak punya based on dokumennya, mungkin kita bisa memverifikasi cerita itu dari orang yang memang ada di situ dan itu di lingkaran pertama gitu. Itu adalah salah satu metode verifikasi ya. Jadi kita verifikasi lagi nggak di satu orang, kita cari verifikasi lain dengan orang yang lain juga gitu. Orang yang memang hadir juga misalkan di satu pertemuan itu. Jadi kita bisa mungkin kita bisa apa namanya bisa batasi misalkan hanya 3 orang lah untuk bahwa memang cerita ini valid gitu kan. Nanti kan akan ketemu polanya sendiri sebetulnya cerita apa namanya, karena setiap orang yang hadir itu pasti punya sudut pandangnya masing-masing ya gitu kan. Yeah. Tapi ada benang merah yang mungkin bisa diambil kayak gitu. Jadi salah satu metode verifikasinya seperti itu. Mungkin dalam konteks verifikasi digital tadi ya, menggunakan apa namanya Google Earth mungkin ya kan. Tapi kan kita juga harus turun ke lapangan. Yeah. Ya misalkan menandai titik lokasinya, lokasi titik-titiknya. Kemudian nanti kita ukur secara online apakah ini misalkan masuk ke area hutan lindung misalkan kayak gitu. Jadi apa namanya kerja-kerja itu harus dilakukan gitu kan, karena ada pertanggungjawaban secara etik gitu kan. Kita nggak bisa apa namanya kita nggak bisa publish sebelum kita melakukan verifikasi. Kemudian kita konfirmasi kepada orang-orang misalkan yang kita tuduh dan mungkin yang terlibat di situ
dan mungkin menjadi saksi gitu. Jadi komprehensif secara cerita gitu. Karena pada dasarnya kenapa aku bilang harus verifikasi? Karena fakta itu nggak berdiri di satu tempat gitu dalam konteks investigasi. Fakta itu berdiri di banyak tempat gitu kan. Jadi makanya perlu tadi ya dalam konteks investigasi. Nah itu perlu keuletan juga sebetulnya dari jurnalisnya gitu kan. Nggak mudah pantang menyerah, kemudian mencoba mencari solusi. Artinya pasti ada cara, ada jalan gitu kan. Ketika dia ulet, pasti dia nanti akan menemukan jalannya sendiri kayak gitu kan. Biasanya sih begitu sih Mbak, yang aku alami ya kayak gitu. Kira-kira gitu. Panjang ya Mas ya Ya, prosesnya ya. Nah, ya. ini saya penasaran sih Mas, dari penjelasan Mas Arbi tadi kan sepertinya prosesnya itu sangat panjang, kemudian banyak step-step yang harus dilalui gitu ya Mas ya. Ya. Kalau Mas Arbi sendiri, pengalaman Mas Arbi ketika melakukan investigasi itu kira-kira membutuhkan berapa lama? Aku agak susah sebetulnya kalau bisa ditanya soal waktu ya. Jadi kalau waktu sebetulnya gini, kerja-kerja investigasi itu kan memang nggak singkat ya Mbak. Iya. Artinya nggak bisa ditentukan oleh waktu. Verifikasi fakta itu juga nggak bisa juga ditentukan oleh waktu. Misalkan dalam konteks tadi ya, kalau kasusnya lampau itu bisa jadi kayak aku tuh sampai 1 tahun waktu itu. Jadi sekitar 1 tahun lah sampai tulisannya tayang ya. Jadi 3 bulan kita di Jakarta melakukan riset, ketemu dengan banyak orang gitu kan. Tadi setelah dari hasil riset itu ketemu orang-orangnya siapa aja gitu yang kita bisa ajak ngobrol gitu kan. Jadi seperti kayak kita mau ngantar surat, kita udah tahu alamatnya tuh. Nah, narasumber itu seperti alamatnya itu ya kan gitu. Nah, jadi setelah mapping itu kita ketemuin gitu. Jadi kita verifikasi ceritanya sebelum kemudian akhirnya kita terbang ke China, ya kan, untuk datengin lokasinya kayak gitu. Jadi memang ada kerja-kerja yang memang lumayan lama ya. Tapi ada beberapa isu juga yang memang bisa digarap cepat kayak gitu, Mbak. Bisa digarap cepat dalam arti memang isunya nggak begitu berat banget ya, gitu. Nggak begitu berat dalam arti ya mungkin bisa dikerjakan dalam waktu 2 minggu gitu. Tapi itu pun jarang banget. Ya, jarang banget kan, karena investigasi itu kan harus membuktikan, balik lagi tadi ya, harus membuktikan ada pelakunya gitu kan, kemudian ada kejanggalan, kemudian bagaimana polanya kayak gitu kan. Nah, menemukan itu kan perlu proses ya. Iya, betul. Jadi boleh ku bilang ya bisa dibikin dalam waktu yang cepat. Mungkin kalau misalkan tadi ya, misalkan kita dapat whistleblower gitu kan. Iya. Tapi dalam konteks saat ini kan nggak semua orang mau membocorkan gitu kan. Nah, yang memang pada dasarnya ya tadi ya, ketika kita riset tadi, kemudian kita ketemu nih, kita harus bertemu siapa, bisa jadi itu jadi potensial, kita bisa mapping tuh, oh ini calon-calon yang pembocor nih gitu kan, kita bisa mapping itu, ya kan, kita bisa tawarkan opsi itu gitu, kita bisa tawarkan gitu kan, bisa tawarkan opsi itu untuk berbicara secara terbuka, ya kan, bicara secara terbuka atau mungkin berbicara secara tertutup atau mungkin memberikan dokumen kayak gitu. Jadi perlu proses sih yang aku bilang. Jadi memang nggak bisa ditentukan oleh waktu, tapi ya balik lagi ya, bisa cepat dan bisa lama itu tergantung dengan bahan yang kita pegang. Pada dasarnya sih gitu sih Mbak. Kalau memang bahannya udah solid, mungkin 2 minggu bisa. Tapi kan tadi ya harus ngejar konfirmasi dan lain sebagainya gitu. Tapi makanya hampir banyak liputan investigasi itu dilakukan dengan proses yang panjang pada dasarnya ya. Jadi nggak secara instan gitu, karena dia perlu memverifikasi, perlu memvalidasi data gitu yang begitu kompleks gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke Mas. Nah, ini saya juga mau tanya terkait dengan keabsahan atau kredibilitas informasi yang didapat. Gimana cara Mas Arbi ini menilai informasi yang didapat itu valid, kemudian juga dari keabsahan dan juga kredibilitasnya itu gimana, Mas? Ya, kalau dalam konteks ini ya, untuk memverifikasi cerita ya,
ada sandarannya sih Mbak. Biasanya ya, sepengalaman saya tuh memang ada sandarannya, artinya memang ada dokumen yang memang itu jadi sandaran kita gitu. Ada fakta yang memang misalkan dalam konteks kasus korupsi mungkin kita bisa dapat atau eh, dapat BAP-nya gitu kan. Dalam konteks itu BAP-nya kita bisa verifikasi gitu kan. Walaupun cerita BAP itu sifatnya rahasia ya gitu kan, tapi itu nggak kita publikasi gitu, tapi cerita itu kita bisa verifikasi silang gitu Mbak ke orang-orang yang mungkin yang disebut di dalam BAP gitu, paling simpelnya. Atau mungkin iya tadi ada dokumen-dokumen yang memang mengindikasikan keterlibatan kayak gitu. Jadi memang ada artinya memang ada fakta ya, ada fakta keras gitu kan, ada bukti kuat gitu kan, nggak sekedar hanya omongan tadi Mbak. Kalau omongan kan Iya. agak susah ya. Nah, jurnalisme investigasi itu eh, yang dikejar itu misalkan ada pelaku entah itu penggelapan dana ya kan dalam konteks kasus korupsi atau mungkin lingkungan, itu ada dokumen-dokumen yang memang mendukung pada dasarnya gitu kan, yang mendukung misalkan mungkin dalam konteks lingkungan ada dokumen-dokumen yang memang keluar dari lembaga terkait gitu yang memang dikeluarkan secara legal gitu, padahal itu prosesnya misalkan salah gitu kan. Tapi kan kita perlu cari tahu juga tuh bagaimana sebetulnya dokumen itu bisa keluar gitu kan. Kenapa kemudian izin itu bisa diberikan? Misalkan kayak tadi saya bilang, misalkan dalam konteks kawasan hutan, kenapa kawasan hutan lindung ini kok boleh dikasih izin untuk dibabat misalkan gitu. Padahal misalkan secara undang-undang itu nggak boleh gitu. Jadi bagaimana menguji ya, bagaimana menguji keabsahan itu ya seperti tadi ku bilang, kita memverifikasinya ke banyak orang sebetulnya Mbak. Orang-orang dalam arti orang-orang yang memang terlibat ya, orang-orang yang tahu gitu, bukan orang-orang yang di lingkaran kedua atau ketiga, tapi ada di lingkaran pertama gitu. Mungkin dalam konteks pertemuan kita dapat fotonya, tapi kan kita nggak tahu cerita fotonya kan. Iya. Bagaimana pertemuan itu, membicarakan apa pertemuan itu gitu kan. Nah, dalam konteks misalkan membicarakan pertemuan, nah di situ misalkan ada 5 orang, ya kan, kita udah dapat 1 orang, artinya ada 2 orang lagi yang perlu kita wawancara gitu kan. Ada 2 orang lagi yang perlu kita wawancara untuk memberikan konteks, misalkan pertemuan itu, benar nggak bertemu dengan si A gitu, bertemu dengan si B dalam konteks apa gitu kan, gitu. Paling gampangnya seperti itu. Jadi kita harus memverifikasi cerita itu, gitu kan. Kira-kira gitu sih Mbak. Itu untuk apa namanya? Untuk memvalidasi fakta ya. Karena Iya. ya yang dihadirkan karena kita nggak bisa menulis sebuah opini ya kan, nggak bisa berandai-andai gitu dalam konteks investigasi gitu kan. Iya. Ya kita harus menggunakan analisis kita, intelijensia kita ketika melihat sebuah isu gitu kan. Makanya aku bilang tadi, ya modalnya satu, baca gitu kan. Ketika baca dan riset itu kemudian akan memperkokoh sebetulnya apa yang mau kita eh, eh, tulis jadi sebuah karya atau apa yang mau kita bikin dari sebuah karya jurnalistik itu. Gitu sih Mbak. Oke, oke. Lengkap banget nih. Sudah sangat lengkap informasinya. Nah, ini tadi kita membahas soal mungkin bisa saya bilang adalah teorinya ya Mas ya, Hmm. teori, kemudian ada step-stepnya tentang jurnalisme investigasi. Nah, ini sekarang saya mau tanya pengalaman dari Mas Arbi selama menjadi jurnalis investigasi. Apakah Mas Arbi ini pernah mendapatkan ancaman seperti misalnya ancaman hukuman atau ancaman fisik Hmm. atau tindakan yang lainnya? Oke, sepengalaman aku sih nggak ada ya Mbak, karena mungkin aku di Jakarta kali ya. Karena Ya. mungkin di Jakarta ya, mungkin beda dengan jurnalis yang ada di daerah yang tantangannya jauh lebih berat gitu kan. Karena ini ada di pusat ibu kota ya kan, ketika misalkan terjadi sesuatu, mungkin apa namanya itu akan lain ceritanya, ya kan isunya akan lain gitu kan. Eh, Kalau ya dibilang nggak pernah sih, hampir dibilang nggak pernah. Mungkin kalau merasakan kayak kayak merasakan tapi faktanya memang nggak ada gitu kan. Kayak mungkin diikuti kayak gitu. Ya hanya merasakan aja tapi memang faktanya juga mungkin hanya perasaan aja gitu. Tapi sejauh ini nggak ada. Ya sejauh ini ya sepengalamanku melakukan kerja-kerja investigasi gitu kan, melakukan peliputan investigasi gitu. Ya intimidasi sih eh, nggak ada ya. Tapi mungkin kalau di lapangan, kalau di luar daerah gitu kan
ya pernah kalau dapat ancaman langsung gitu ya kan, Mhm. di apa namanya, dapat ancaman langsung satu kali kalau nggak salah. Tapi sisanya sih nyaris, bahkan nyaris nggak ada sih. Kita kan bisa menghitung resiko ya, gitu kan, Mbak. Jadi kita bisa menghitung resiko. Karena saya berprinsip tadi ya, tidak ada berita seharga nyawa tadi gitu kan. Oke, Jadi iya. ketika misalkan apa namanya, ya misalkan itu memiliki resiko yang berat, beresiko tinggi dalam arti gitu ya kan, ya kita harus kalkulasi ulang lagi sih kayak gitu ya kan. Jangan sampai misalkan isu itu bagus, kemudian kitanya kenapa-napa, jadi kemudian nanti tidak tersampaikan juga apa yang mau kita bikin kan. Kita harus kalkulasi. Tapi sepengalamanku nyaris nggak ada sih, Ada. nyaris nggak ada. Semoga kedepannya juga nggak ada ya Mas ya. Ya, Selalu aman gitu ya Mas ya. ya. Nah, eh, terkait tadi misalkan ada intimidasi gitu ya Mas Hmm, ya, itu kan termasuk dari hmm, resiko menjadi hmm. jurnalis, bahkan tidak hanya jurnalis investigasi mungkin, tapi jurnalis pada umumnya pun itu menjadi salah satu resiko. Tapi yang selanjutnya Mas, menurut Mas Arbi, apa tantangan yang biasanya itu dihadapi oleh jurnalis investigasi, khususnya sekarang ini sudah masuk ke era digital seperti ini? Oke. Ya, yang pertama sih kalau dibilang tantangan ya Mbak, ya tadi balik lagi ke pertanyaan, ke penjelasan awal ya. Kita tuh harus memang melek terhadap teknologi ya. Kita harus mempelajari platform di mana kita hidup sebetulnya dalam konteks sekarang gitu kan, digital. Kita harus mempelajari juga platform-platform itu bekerja gitu kan. Nah, ketika kita memahami platform-platform itu bekerja, misalkan paling gampangnya kita mau kayak sekarang kan ya, orang orang tuh kan setiap ada apapun pasti diposting gitu Mbak. Misalkan dalam konteks Kanjuruhan lah, Iya, peristiwa Kanjuruhan gitu kan. Semua saksi matanya kan banyak ya. Kita bisa melakukan verifikasi itu melalui online sebetulnya. Tadi ya, dari postingan-postingan itu kita mungkin bisa kontak apakah dia misalkan mengambil gambar langsung gitu kan atau tidak gitu. eh, itu kemudian kita bisa jadikan sebuah informasi kecil, informasi yang kita kumpulkan lah. Informasi yang kita kumpulkan, kemudian kita kumpulkan lagi informasi yang serupa, tapi dari orang yang berbeda, kayak gitu kan. Nah, itu kan makin banyak informasi dalam konteks digital tadi. Misalkan dalam peristiwa Kanjuruhan gitu kan, itu akan banyak cerita yang bisa kita dapat. Bagaimana sebetulnya kronologinya. Misalkan kayak saya posisinya di Jakarta, nggak ada di lokasi kan. Tapi karena perkembangan teknologi tadi ya, kita bisa bisa kok melibatkan apa namanya si pengupload atau kita bisa buka semacam kolaborasi dengan para saksi gitu kan, bisa semacam buka bukan pengaduan ya. Jadi mengumpulkan video-video kayak gitu untuk yang kita verifikasi karena di narasi waktu itu kepala proyeknya itu ada namanya temanku Akwam, dia itu eh, punya ide menarik jadi dalam konteks Kanjuruhan ya Mbak. Jadi dia itu membuka kolaborasi dengan para supporter yang nonton di Stadion Kanjuruhan. Jadi banyak yang ngirim video ke kita dan itu kita verifikasi dengan file aslinya gitu. Nah, dari foto-foto itu kemudian kita bisa analisis. Pertama kan ada waktunya ya. Kalau di foto asli itu pasti ada foto iya, ada ini ya Mbak ya. Ada waktunya ya. Terus iya. kemudian ada geolokasinya gitu kan. Ada geolokasinya gitu. Nah, itu kita bisa verifikasi ya kan. Kita bisa verifikasi secara digital gitu kan. Secara digital sebetulnya ini yang terjadi pada saat itu gitu. Di tengah misalkan pada saat Kanjuruhan itu nggak banyak memang saksi yang bisa kita wawancarai gitu kan karena mungkin ya apa namanya Kanjuruhan itu peristiwa besar, ada kabar duka juga ya kan, korbannya begitu banyak gitu kan. Nah, tapi dalam konteks verifikasi itu kita bisa lakukan secara digital tadi. Itu satu hal gitu kan. Ya tantangannya tantangannya ya pertama melek teknologi, kemudian dalam konteks misalkan investigasi visual atau investigasi bukan hanya visual ya, data gitu ya. Kita harus mempelajari juga bagaimana sumber-sumber yang memang kredibel ya, artinya sumber-sumber resmi gitu. Itu juga kita bisa akses gitu kan. Sumber-sumber yang memang juga bukan hanya kita bisa akses, tapi publik bisa akses gitu. Paling gampangnya data BPS gitu ya.
atau mungkin data alur perdagangan gitu kan. Eh, Alur perdagangan, kemudian mungkin tadi ya data tambang itu kan sekarang udah ada peta digitalnya, luasannya ada, nama PT-nya ada gitu. Nah, harus juga paham dengan lingkup itu gitu kan, karena nggak mungkin juga dalam konteks saat ini, di era keterbukaan sekarang gitu kan, eh, kita eh, apa ya, boleh dibilang tuh, eh, ya kita apa ya, boleh aku bilang gini, eh, jadi sebetulnya dalam konteks digital itu ya, ya kerja-kerja wartawan dimudahkan gitu kan. Tantangannya sih itu sih Mbak. Jadi makanya kita harus mempelajari platform tadi, bagaimana kita melakukan riset gitu kan. Jadi sebelum turun ke lapangan kita punya punya data atau punya informasi yang kita bisa tanyakan, kita bisa verifikasi ke narasumber itu secara komprehensif. Gitu sih. Oke, baik Mas. Nah, ini terakhir dari saya, pertanyaan terakhir. Mungkin tadi juga Mas Arbi sudah memberikan beberapa contoh hasil investigasi ya Mas ya, seperti yang investigasi yang koruptor di China atau yang tragedi Kanjuruhan. Hmm. Tapi boleh dong Mas, saya dan kawan-kawan nanti semuanya ini diberikan contoh kasus atau contoh jurnalisme investigasi yang sukses dan itu bisa berdampak bagi masyarakat. Mungkin hasil dari Mas Arbi sendiri atau mungkin dari orang lain. Menurut Mas Arbi. Iya, kalau selama aku melakukan menulis berita ya, jadi wartawan gitu ya, ya pada dasarnya hampir nggak semuanya juga berdampak langsung gitu. Ada yang memang nggak berdampak langsung. Mungkin dalam konteks bukan investigasi ya yang aku lakukan, dalam konteks membuat soal penyedotan air tanah di Jakarta itu kemudian ada kebijakan yang kemudian langsung diubah gitu kan. Jadi ada larangan untuk menyedot air tanah di Jakarta. Nah, itu kan satu hal yang menarik ya. Kemudian aku pernah melakukan investigasi juga soal kriminalisasi. Itu salah satu guru ngaji di Bekasi, ya akhirnya dia bisa divonis bebas gitu kan. Karena tadi ya fakta-faktanya solid gitu kan. Fakta-faktanya solid, kemudian fakta-faktanya sudah kita verifikasi, bahkan kita konfirmasi kepada pihak-pihak terkait gitu. Eh, ada banyak sih, ada banyak yang memang saya bikin nggak berdampak, ada banyak juga yang saya bikin juga berdampak gitu Mbak. Jadi kalau misalkan ngomongin ukurannya langsung berdampak, nggak juga, tapi secara mungkin berkepanjangan itu akan berdampak gitu kan. Karena ya apa ya, ya di dalam konteks tertentu memang ada yang cuma apa namanya, kita banyak bikin sesuatu yang memang sifatnya tadi ya, selain menjabarkan fakta secara solid tadi, walaupun sudah solid bisa jadi ya tadi yang jadi korban itu ya kadang malah nggak bebas misalkan kayak gitu, atau mungkin dalam konteks pelaku kejahatan gitu itu nggak terungkap gitu ya kan. Tapi paling nggak kita mendorong apa namanya, teman-teman di penegakan hukum, kemudian teman-teman di lembaga gitu yang notabene adalah sumber kita ya, dan relasi juga dengan jurnalis ya kan, ya semacam mendorong juga untuk melakukan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu sih Mbak sebetulnya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Arbi Ya. atas informasinya. Mungkin sudah cukup pertanyaannya, karena kita juga sudah lama sekali ya Mas ngobrolnya, terasa. Tapi mungkin dari Mas Arbi ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari aku paling ini sih Mbak, dalam konteks misalkan di era digital saat ini ya, di mana informasi itu sebetulnya banjir ya. Nah, dalam konteks digital itu kerja-kerja wartawan tadi yang ku bilang, itu kita dimudahkan dengan yang namanya perkembangan teknologi. Jadi perlunya juga sebetulnya adaptasi, kemudian perlu juga sebetulnya mendorong media-media itu membuat liputan-liputan yang memang tidak hanya membicarakan soal Jakarta aja gitu.
ya kan? Membicarakan juga mungkin daerah-daerah lain yang memang itu perlu jadi perhatian gitu kan. Kemudian juga ya perlu memperbanyak sebetulnya tulisan-tulisan panjang, liputan-liputan panjang yang memang itu bisa eh, membuka mata orang gitu kan, membuka mata orang untuk memahami segala sesuatunya itu dengan clear gitu kan. Karena kita nggak bisa hanya memahami sesuatu itu hanya dengan informasi sepotong. Aku rasa perlu diperbanyak memang liputan-liputan panjang tadi gitu. Nah, dalam konteks digital ya perlu ada penyesuaian juga bagi jurnalisnya untuk mempelajari bagaimana ekosistem tempat mereka bekerja itu berkembang kayak gitu. Itu perlu karena ketika sudut pandang atau pola pikir itu terbentuk, aku rasa dalam konteks kerja-kerja wartawan itu ya dimudahkan gitu sih Mbak. Kira-kira begitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Arbi. Ya. Banyak sekali informasi, kemudian ilmu juga yang dapat kita ambil manfaatnya pada BTS kali ini. Nah, untuk sahabat anti hoax semuanya, juga bisa komen di bawah tentang pendapat atau tanggapan terkait konten BTS kali ini. Dan juga kawan-kawan anti hoax juga bisa request nih, konten-konten seperti apa sih yang akan seru untuk dibahas di episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Mavindo untuk konten edukatif lainnya. Bisa saya tutup ya Mas ya BTS-nya? Oke, Mbak. Oke, baik. Dengan ini saya Agnes Amungkasari dan juga Mas Arbi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di BTS selanjutnya.